Sobat Biodiversity, kita kali ini mengunjungi kolam budidaya ikan nila ya, di kolam tanah ya, kolam tanah sobat ya. Jadi walaupun di situ ada pinggiran, ada batunya, tapi ini kolam tanah. Jadi dasarnya itu tanah sobat ya. Ini sambil kita kasih pakan, kebetulan ikan nilanya sudah gede-gede banget sobat ini. Siap panen ini ya, besar-besar. Nah, ini sobat kita lagi menjawab pertanyaan. Nah, ini ya pertanyaannya dari Arif H Official ya ini. Jadi ini Pak Arif ini, Pak Adi Arif ini ya saya bilang bertanya lebih baik mana itu kolam tanah dengan kolam terpal ya atau beton ini untuk budidaya ikan nila. Nah, pertanyaan ini sobat ya sekaligus akan saya jawab sekaligus kita berkunjung di sini ya. Ini kebetulan di kolam kita juga di sini ada kolam tanah ya. Luasnya ini ya 20 kali 30. Kemudian ada satu kolam lagi ini sobat ya. Kolam lagi ya kolam kecilnya ini untuk pembibitan. Ini kita lagi tangkap nih bibitnya sobat ya. Ini ada ukuran 15 kali 20. Oke sobat, kita tangkap ini beberapa ikan nila gift ini ya. Nah, ini nila gift kecil-kecil masih sobat, jadi ukuran korek sama ukuran 5 cm sampai ada paling besar juga 10 cm paling besar ini sobat ya. Ada yang 7 cm, rata-rata ya ada yang ukuran 3 cm ya. Jadi kalau ikan nila itu soalnya ketika beranak pinak dia sudah banyak sobat. Jadi banyak ada yang kecil, ada yang besar gitu. Makanya kita sering sortir ini juga ini. Dan juga melayani mereka-mereka yang juga pingin beli atau istilahnya apa ya, pingin budidaya di lahan-lahan rumahnya. Ini kita lagi ambilkan ya beberapa sekitar 200 ekor ini permintaannya tadi ya. Oke sobat, akan saya jawab ya. Jangan lupa sobat untuk bagi yang baru melihat channel ini untuk dibantu tekan subscribe ya. Kemudian yang sudah sering lihat channel ini boleh dibantu untuk share ya, atau dikirim disebar ke mana-mana ya sobat ya. Oke sobat, menjawab pertanyaan dari Arif H Official tadi ya, terkait lebih baik mana atau mungkin apa kelebihannya, kan begitu pertanyaannya, kolam tanah dengan kolam beton atau terpal ya. Salah satu kelebihan ya dari kolam tanah ya, nanti sebelum saya jawab kekurangannya, maka kolam tanah itu yaitu ketersediaan pakannya sobat. Nah, di sini kelebihannya, ketersediaan pakan tuh lebih melimpah karena di situ banyak organisme ya, seperti fitoplankton, plankton, kemudian cacing juga atau semacam serangga juga banyak sobat. Jadi makan alaminya banyak, termasuk tanaman yang tumbuh ya, termasuk rumput-rumput sekitar itu bisa dimakan juga oleh ikan nila ya, seperti itu. Selain pakan buatan berupa pelet yang kita berikan ya, pelet yang sudah dibibis ya tuh, jadi ketersediaan pakannya sehingga ini mempercepat sekali pertumbuhannya. Yang kedua, ketersediaan oksigen sobat ya. Jadi di kolam terbuka seperti ini ya, jadi kolam tanam mesti terbuka, ada cahaya sehingga fitoplankton atau plankton-plankton di dalam air itu akan menghasilkan oksigen. Ingat sobat ya, di teori bahwasanya yang menghasilkan oksigen 80% itu justru dari fitoplankton ya, yang dihasilkan itu justru dari tanaman ya, fitoplankton yang ada di air yang menghasilkan oksigen paling banyak. Kemudian selain itu ikan nila itu banyak menghasilkan kotoran sobat ya, semakin besar amoniaknya makin besar, sehingga kotorannya itu kalau kolam tanah maka tidak perlu dibersihkan, tidak perlu dikuras karena dia sudah terurai oleh organisme atau ya bercampur dengan tanah di dalam itu sobat. Kemudian itu kelebihannya, sehingga juga selain itu tidak perlu aerotor ya, jadi tidak perlu tambahan penambah oksigen seperti kincir atau sepacam gelembung-gelembung yang menghasilkan tambahan oksigen, atau tidak perlu listrik lah seperti itu sobat ya. Kemudian juga sehingga percepatan apa ya, tumbuhnya juga luar biasa ya, lebih cepat lah. Dan ikan-ikan juga tidak mudah stres di sini ya, karena sudah ini seperti ruang geraknya sudah banyak ya. Ruang gerak ikan nila itu butuh ruang gerak bebas, kemudian juga cahaya ya, seperti itu, cahaya yang sudah tersedia.
Kemudian sobat, selain itu juga ya, kekurangannya paling di sini ikan nilai di kolam tanah ini, kekurangannya itu butuh lahan yang luas ya kalau kita bersedia begitu. Lahan yang luas, kemudian juga mungkin tebar padatnya ya yang mungkin terbatas. Tapi memang kalau lahan kita buat kolam tanah memang butuh lahan luas sobat ya, otomatis maka jumlah ikannya biasanya juga perlu banyak begitu. Cuman dari beberapa teori itu tebar padatnya tuh begini sobat, jadi dalam satu kubiknya berarti 1 x 1 meter kali 1 meter kedalamannya itu ada yang secara teori maksimal 10. Jadi memang tidak terlalu bisa banyak-banyak banget gitu ya. Beda dengan kolam terpal atau beton ya, karena dia bisa pakai aerotor sobat ya, pakai gelembung-gelembung sehingga bisa maksimal tebar padatnya, apalagi pakai sistem bioflok seperti itu ya. Itu salah satu kelebihan dan kekurangannya sobat ya. Dan bisa juga untuk di kolam tanah ini tebar padatnya bisa nambah, bisa 1 meter per kubiknya itu bisa 50 seperti halnya kolam beton apabila ini airnya deras mengalir ya begitu. Yang kedua ya juga lupa sobat ya, di sini saya tambahkan kekurangannya, kita perlu menyiapkan air ya. Jadi kalau tanahnya itu bukan dari air sumber, maka kita harus jaga-jaga ketika musim kemarau sobat, karena bisa saja kering airnya begitu. Dan kemudian sobat ya, apa untuk kelebihan dan kekurangan daripada kolam terpal? Nah ini kolam terpal sobat ya, kolam terpal itu salah satunya kelebihannya yaitu kita pasokan airnya tidak khawatir kering ya, tidak khawatir kering. Kemudian di sini juga dalam kolam kolam beton ini memang kita harus menambah aerotor atau gelembung-gelembung. Jadi aerotor itu bisa disebut kelebihan dan kekurangan sobat ya. Jadi kelebihannya dengan menambah aerotor ya, gelembung-gelembung kayak itu sobat, maka jumlah tebar padatnya bisa bertambah. Itu salah satu kelebihannya ya. Dan memang wajib sobat, baik kolam terpal atau beton itu harus ada aerotor ya, sehingga jumlah tebar padatnya kalau ukuran kecil di bawah 5 cm itu bisa sampai 50 ekor ya, seperti itu ya. Kemudian selain itu juga ya, untuk kolam beton ini ya aman terhadap air sobat ya, tidak perlu penambahan pasokan, cuman kita harus menguras sobat ya, ini harus ya dilakukan ya. Kenapa kita harus melakukan pengurasan pergantian air? Karena untuk kolam beton atau kolam terpal ini pasti menghasilkan amonia sobat, ada kotoran di bawah ya, seperti itu. Ikan apapun akan menghasilkan kotoran, baik kotoran dari sisa pakan atau debu-debu yang langsung mengendap, atau juga dari kotoran ikan itu sendiri ya, amoniaknya seperti itu sobat ya. Dan inilah yang akan menyebabkan ketika musim penghujan bercampur dengan air hujan bisa membuat juga kadar tanahnya itu menjadi basah atau mungkin asam ya. Dan ini yang sering membuat perubahan daya nafsu ikan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita di kolam beton itu atau terpal, kita harus terkadang perlu nambah garam sobat ya. Jadi kita harus ngecek pH-nya begitu. Karena nafsu makan ikan berubah-ubah kalau di kolam terpal atau beton. Beda dengan kolam tanah tadi ya, seperti itu. Nah, karena di sini tidak bisa ada pakan alami sobat seperti halnya kolam tanah. Kemudian juga maka perlu kita tambah sendiri pakan alami seperti kangkung, alemna, seperti pakan alaminya ya. Itu yang harus kita jaga agar supaya pertumbuhannya juga maksimal ya. Kelebihan lain kolam terpal atau beton ini maka tidak perlu lahan luas sobat ya. Jadi pekarangan rumah kita juga bisa dipakai ya, seperti itu ya. Jadi lahan dekat rumah, samping, atau skala rumahan 3x2 kita juga bisa buat ya, walaupun jumlahnya tidak banyak, terbatas begitu. Cuman ya kita perlu ada biaya tambahan sobat, seperti ya beton itu sendiri, pasangan batu ya. Kemudian juga ada terpal itu sendiri ya, kita harus beli terpal lah dengan kerangkanya begitu. Cuman memang ada yang membuat dengan skala besar, ada yang skala kecil. Nah kalau tanah tidak bisa sobat skala kecil, harus besar. Nah tapi kalau beton atau kolam terpal bisa skala kecil atau tidak perlu membutuhkan lahan luas. Oke sobat ya, semoga bermanfaat informasi terkait pertanyaan saudara Ari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.